disciples, transforming lives. Shalom Bapak Ibu semua, bersukacita di momen Natal ini kembali Worship Night datang di hadapan Anda. Kali ini saya memberikan tema The Prince of Peace atau Raja Damai. Saudara, semua orang itu mencari yang namanya kedamaian. Satu-satunya yang semua orang kejar di muka bumi ini adalah merasa damai. Bahkan perasaan damai atau damai sejahtera itu adalah sesuatu yang begitu berharga sehingga orang itu rela bayar mahal untuk hal itu. Tapi sayangnya saudara, justru banyak orang itu tidak mendapatkan damai. Saya bertemu dengan banyak orang. Saya ketemu sama orang yang aktif. Saya ketemu dengan orang yang bekerja keras. Saya ketemu dengan orang kaya. Saya ketemu dengan orang yang ambisius. Saya ketemu dengan orang yang punya banyak pencapaian. Tapi sayangnya dari semua orang ini tidak semua itu menunjukkan kehidupan yang betul-betul damai. Berarti sekalipun kita ini bisa sukses, punya banyak uang, sekalipun kita ini bisa punya banyak pencapaian, aktif, punya mimpi besar, itu tidak menjamin bahwa kita ini memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Nah, untuk itulah kita merayakan Natal di sini. Karena salah satu dari kado Natal atau hadiah Natal dari Tuhan Yesus untuk kita semua adalah Dia menjanjikan dan Dia memberikan damai sejahtera. Bahkan saudara, 700 tahun sebelum Yesus itu lahir, ada seorang nabi menubuatkan, ada seorang juru selamat, seorang Mesias yang akan dinamakan sebagai Raja Damai atau The Prince of Peace. Bahkan ketika malaikat di momen-momen Yesus akan lahir, malaikat itu datang dan berjumpa dengan para gembala di padang. Apa yang terjadi saudara? Malaikat itu mengumumkan kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Kita bisa baca ayatnya di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-13 sampai 14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya (2). Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bahkan di dalam pelayanan Yesus semasa Dia di muka bumi. Saudara, damai sejahtera itu juga merupakan sesuatu yang Yesus beritakan. Sebelum Yesus mati, Yesus berkata demikian. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, pesan ini diberikan sebelum Yesus mati. Saudara, kalau seseorang itu menulis wasiat, itu berarti dia mempersiapkan untuk memberikan memberikan pemberian menjelang kematian. Saudara, itu berarti seseorang itu menyelesaikan atau mengatur harta dan urusannya sebelum kematiannya. Itulah namanya wasiat. Dan kita tahu saudara, Yesus itu sudah mempersiapkan sebelum kematiannya. Ketika Dia mati, yang pertama yang Dia berikan adalah Dia berikan nyawanya kepada Tuhan. Lalu Dia berikan tubuhnya kepada Yusuf Arimatea untuk dikuburkan. Untuk pakaiannya Dia berikan itu kepada serdadu-serdadu yang membuang undi terhadap pakaiannya. Lalu Dia juga menyerahkan ibunya kepada Yohanes. Tapi apa yang luar biasa adalah apa yang Tuhan berikan kepada para muridnya. Murid-murid yang sederhana, yang rela meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Perhatikan apa yang Dia berikan. Ternyata Dia memberikan damai sejahtera. Dia berkata, damai sejahteraku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan ini juga berlaku bagi kita. Inilah kado Natal atau hadiah Natal bagi kita. The gift of peace. Yaitu pemberian atau hadiah damai sejahtera. Mari kita rayakan Natal ini dengan betul-betul kita ini bisa memperoleh daripadanya damai sejahtera yang kita cari selama ini.
Bahkan sesudah bangkit, Yesus pun ketika menampakkan diri kepada murid-muridnya, dia berkata demikian, Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itulah datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lihat, sebelum Yesus mati, dia berkata, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Itu menjelang Yesus akan ditangkap, Yesus akan disesah dan murid-muridnya akan tercerai-berai. Dia berikan damai sejahtera. Setelah dia bangkit ketika murid-muridnya itu takut kepada orang-orang Yahudi, Yesus juga memberikan damai sejahtera bagimu. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Damai sejahtera dari Tuhan itu bukanlah damai sejahtera akibat tidak adanya persoalan dalam kehidupan kita. Karena definisi damai sejahtera bagi dunia adalah engkau akan mengalami damai kalau tidak ada masalah. Sedangkan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu itu adalah damai sejahtera yang kita bisa rasakan sekalipun di tengah masalah. Itulah sebabnya saudara, menjelang Yesus akan ditangkap, menjelang Yesus akan disesah, dia berkata damai sejahtera kepada murid-muridnya. Dia tahu sebentar lagi murid-muridnya akan tercerai-berai. Bahkan ketika murid-muridnya setelah Yesus bangkit, murid-muridnya ketakutan. Yesus berkata damai sejahtera. Berarti ini memberikan kita sebuah rema. Bahwa Tuhan itu memiliki damai sejahtera untuk hidup kita di tengah situasi yang kita alami. Bahkan Tuhan itu bisa memberikan kita damai sejahtera yang pas, yang cocok dari setiap situasi yang kita alami atau masalah yang kita hadapi. Damai sejahtera itu dalam bahasa Ibrani itu adalah shalom. Shalom itu bukan hanya berarti, saudara, sebuah ketenangan. Tapi shalom itu bisa berarti juga sebuah ketentraman, kebahagiaan. Saudara, dengan kata lain damai yang Tuhan berikan itu selalu cocok dan pas bahkan di tengah-tengah persoalan kita. Dia punya banyak damai yang dia bisa berikan untuk kita. Nah hari ini saya akan berikan ada 3 jenis damai. Atau 3 damai yang Tuhan itu sediakan atau Tuhan ingin kita alami. Untuk betul-betul kita bisa mengalami kepenuhan dari damai sejahtera. Yang pertama saudara, yang pertama adalah damai dengan Allah. Mari kita buka firman Tuhan saudara. 2 Korintus pasal yang kelima, kita baca ayat 17 sampai 18. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jenis damai sejahtera yang pertama yang Yesus berikan kepada kita adalah damai dengan Allah. Ini adalah perdamaian secara spiritual atau rohani. Ini adalah sesuatu yang sangat penting. Kedamaian rohani ini adalah sesuatu yang sangat penting karena ini akan mempengaruhi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tidak ada yang lebih buruk kalau kita ini punya hubungan yang tidak benar dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena kita ini adalah manusia yang berdosa. Kita ini merasa bahwa kita ini bisa menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita ini melakukan hal-hal yang Tuhan tidak perintahkan. Kita tidak mau diatur. Itulah yang namanya pemberontakan kepada Allah. Dan sebagai akibatnya saudara, kita menjadi terpisah dengan Allah. Dan bukan hanya kita terpisah dengan Allah, tapi kita menjadikan diri kita itu seteru atau musuh Allah. Dan kalau kita hidup dengan cara demikian, maka tidak ada yang namanya kedamaian dalam kehidupan kita. Karena Anda sedang menjadi seteru dari Allah sendiri. Tidak akan ada damai sejati yang Anda alami. Tapi kabar baiknya adalah dikatakan Allah melalui perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya.
Bahkan satu ayat dikatakan begini saudara, Roma 5 ayat pertama dikatakan begini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Iman kepada siapa? Kepada Kristus. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Terjemahan yang lain, firman Allah yang hidup mengatakan begini. Kita telah dibenarkan di hadapan Allah karena percaya akan janji-janjinya. Sekarang kita dapat menikmati damai sejahtera yang sesungguhnya dengan Dia. Karena apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Kabar baiknya adalah kita ini bisa berdamai dengan Allah melalui apa yang Yesus kerjakan atau lakukan bagi kita. Beberapa agama untuk bisa damai dengan Allah itu perlu melakukan persembahan atau memberikan persembahan perdamaian. Bahkan di dalam perjanjian lama, kalau seseorang ingin berdamai dengan Allah, maka dia harus mempersembahkan korban pendamaian. Tapi hari ini di dalam perjanjian baru, Tuhan memperbarui perjanjiannya. Bahwa manusia berdosa atau musuh-musuh Allah, mereka bisa berdamai dengan dirinya. Bukan dengan apa yang mereka lakukan, tapi dengan apa yang Tuhan sendiri kerjakan. Bapa mengutus Yesus untuk mati bagi dosa-dosa dunia. Supaya hari ini barang siapa yang percaya kepadanya, ia dapat memperoleh pengampunan dosa dan mengalami perdamaian dengan Allah. Ia bukan lagi menjadi musuh Allah, tapi bahkan ia diangkat menjadi anak-anaknya. Dosa kita diampuni, dosa kita dibasuh, dan dengan demikian kita bisa memperoleh damai sejahtera dengan Allah. Dan itulah kunci dari hidup dalam kedamaian. Satu hal yang pasti, kalau Anda tidak benar dengan Allah, kalau Anda masih hidup di dalam dosa, Anda menjadikan diri Anda musuh Allah. Bahkan ada satu ayat Alkitab berkata, apabila engkau mencintai dunia dan segala isinya, maka engkau sedang menjadikan dirimu seteru atau musuhnya Allah. Persahabatan dengan dunia, itu berarti permusuhan dengan Allah. Saudara, Anda bisa memperoleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tapi kalau Anda tidak damai dengan Allah, maka tidak akan pernah Anda mengalami damai yang sejati. Itulah sebabnya di momen Natal ini Dia menyediakan kado bagi kita semua. Dan kado yang Tuhan berikan itu adalah hidup dalam damai sejahtera. Dan pertama-tama damai sejahtera yang Dia tawarkan itu adalah perdamaian dengan Allah melalui Kristus. Ada amin? Yang kedua, saudara. Yang kedua adalah damai dengan diri sendiri. Kolose 3 ayat 15 mengatakan demikian. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Damai sejahtera Allah memerintah di dalam hatimu. Berarti ini adalah sesuatu yang internal. Sesuatu yang ada di dalam. Setelah kita memperoleh kedamaian dengan Allah atau berdamai dengan Allah, hal yang kedua yang Tuhan ingin tawarkan kepada kita adalah Dia ingin memberikan kita damai di dalam hati kita. Bapak Ibu, banyak kita itu merasa bahwa kita itu mengenal diri kita sendiri. Banyak kita itu berpikir bahwa kita kenal diri kita sendiri. Padahal sesungguhnya banyak dari kita enggak memahami atau tidak mengenal diri kita sendiri. Bahkan kita itu tidak sadar bahwa ada banyak unfinished business di dalam diri kita sendiri. Ada banyak konflik batin di dalam diri kita sendiri. Itulah sebabnya kita enggak bisa mengalami kedamaian dengan diri kita sendiri. Beberapa di antara kita, ada ciri-ciri orang yang tidak damai dengan diri kita sendiri. Dengan dirinya sendiri. Yang pertama, saudara, ciri-cirinya apa saudara? Dia itu hidup di dalam masa lalu. Ada banyak yang tidak beres di dalam hatinya.
ia tertambat atau ia terjebak dengan masa lalu. Ada banyak hal di dalam dirinya itu belum move on. Ada trauma, ada luka. Yang mungkin itu adalah akibat dari peristiwa-peristiwa pahit di masa lalu atau bahkan di masa kecil. Sebagai akibatnya, ia nggak pernah merasakan damai. Ia tidak pernah merasakan ada damai. Ia bahkan selalu menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku kok begini? Kenapa aku kok begitu? Kenapa, dan kenapa? Lalu hal yang kedua adalah orang-orang itu akan berusaha mati-matian untuk mengubah apa yang tidak bisa dia ubah. Banyak orang itu tidak nyaman dengan dirinya. Banyak orang tidak bisa menerima dirinya sendiri. Itulah sebabnya banyak orang berusaha keras untuk mati-matian mengubah sesuatu yang sebetulnya nggak bisa diubah. Ada orang yang mencoba untuk menjadi orang lain. Ada orang yang menjadi ikut-ikutan orang lain. Banyak orang itu menjadi ia spend banyak hal. Ia spend uang dengan perkara-perkara atau dengan hal-hal yang mahal untuk membuktikan dirinya bahwa dia itu bisa diterima. Padahal sebetulnya dirinya lah yang tidak bisa menerima dirinya. Sehingga terjadi konflik batin terus. Dan yang ketiga ciri-cirinya adalah orang-orang itu akan merasa menjadi korban terbesar dari kehidupan. Setiap kali ada masalah atau permasalahan yang dihadapi, dia selalu menjadi korban yang terbesar. Dia merasa jadi korban dari situasi yang dia alami. Itulah sebabnya orang-orang yang demikian kemudian akan gampang sekali menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan bahkan. Saudara, tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu ingin kita damai dengan diri kita sendiri. Ingat kata shalom. Damai sejahtera itu bukan hanya berarti mengakhiri sebuah perseteruan. Dengan kata lain kita ini menjadi damai dengan Allah. Tapi kata shalom itu sendiri berarti kita ini merasa tentram, merasa damai, merasa bahagia. Dan itu seringkali kebahagiaan itu dimulai ketika Anda bisa menerima dirimu sendiri. Ketika Anda mulai nyaman dengan dirimu sendiri. Ketika Anda tahu siapa dirimu. Banyak orang merasa gak nyaman dengan dirinya. Ia berusaha untuk mengubah apa yang gak bisa diubah. Mungkin dia gak nyaman, kenapa aku itu terlahir dari suku tertentu. Kenapa rambutku tidak lurus, kenapa rambutku tidak keriting, kenapa kulitku tidak seputih orang lain. Bahkan ada beberapa yang merasa bahwa kenapa putihku tidak gelap. Kenapa aku bertinggi badan hanya sekian, kenapa wajahku seperti ini. Ingat, Tuhan itu memiliki damai untuk setiap situasi yang kita alami. Bahkan bukan hanya itu, Tuhan itu menyediakan damai di dalam diri kita. Itulah sebabnya Tuhan itu ingin damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hati kita. Sehingga kita ini gak merasa insecure dengan diri kita. Kita ini akan merasa aman, tenang akan siapa diri kita. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, nilai kita itu tidak ditentukan dengan apa yang kita miliki, tapi nilai kita itu ditentukan dengan sebuah kenyataan siapa yang memiliki diri kita. Kita berharga karena Kristus mengasihi kita. Kita ini berharga karena siapa kita di dalam Kristus. Ia membeli kita dengan harga yang mahal, yaitu dengan darahnya. Bukan dengan emas dan perak. Dia membeli kita, tapi dia membeli kita dengan nyawanya sendiri. Betapa berharganya nilai kita. Dan kita ini menjadi miliknya. Tapi coba, kalau Anda gak damai dengan diri Anda sendiri, maka sekalipun Anda itu memiliki semua apa yang Anda ingin miliki, atau sekalipun Anda memiliki berbagai hal yang Anda sukai, Anda tidak akan pernah merasakan damai. Karena kedamaian sejati didapat bukan dari apa yang Anda miliki, tapi kedamaian sejati didapat dengan sebuah kenyataan siapa yang memiliki dirimu dan siapa yang mengasihimu. Tuhan mengasihi Anda. Ada amin? Tuhan ingin memberikan kita
damai di dalam hati kita. Sehingga kita ini bisa mengalahkan yang namanya masa lalu, kejadian trauma, atau bahkan perasaan-perasaan merasa tidak layak, perasaan minder, perasaan tidak aman dengan diri kita sendiri. Dengan sebuah kenyataan bahwa Dia itu mati di atas kayu salib, memberikan darah yang mahal untuk kita semua. Kita harus sadar berapa Tuhan itu mencintai kita dan betapa berharganya kita di mata Tuhan. Tuhan ingin memberikan this kind of inner peace, damai yang memerintah di dalam hati, sehingga Anda bisa menerima dirimu sendiri. Kedamaian ketiga adalah, saudara, damai dengan orang lain. Apa maksudnya? Ini adalah menggambarkan bahwa kalau kita ini punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka hubungan-hubungan kita dengan orang lain itu juga akan baik. Sementara kalau kita ini jauh dari Tuhan, maka kita akan memiliki hubungan-hubungan yang buruk dengan orang-orang di sekeliling kita. Ini bicara tentang kedamaian akan hubungan kita dengan orang lain, saudara. Nah, di titik ini, semua jenis kedamaian itu saling memperkuat satu sama lain. Yang pertama, kalau Anda itu damai dengan Allah, Anda tidak lagi menjadi seteru Allah, Anda menjadi pribadi yang diampuni, maka Anda juga akan damai dengan dirimu sendiri. Karena sebuah kenyataan bahwa Tuhan mengampuni dirimu, maka engkau bisa mengampuni dirimu sendiri. Maka engkau bisa menerima dirimu sendiri. Dengan sebuah kenyataan bahwa Tuhan itu menerima dirimu, kita juga bisa berdamai dengan diri kita sendiri dengan menerima diri kita sendiri. Dan kalau kita mulai nyaman dengan diri kita sendiri, kita berdamai dengan diri kita sendiri, maka kita akan memiliki kedamaian pula dengan hubungan kita terhadap orang lain. Jadi ini adalah saling memperkuat satu sama lain. Sehingga ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, maka semakin baik pula hubungan kita dengan orang lain. Tapi kalau kita ini semakin jauh dengan Tuhan, maka kita akan memiliki hubungan yang buruk dengan orang lain. Nah, kabar baiknya kalau kita ini sudah memiliki damai dengan Allah dan kita damai dengan diri sendiri, Anda nggak perlu takut sama yang namanya konflik. Memang konflik di dalam dunia ini tidak terhindarkan. Sebetulnya satu hal yang perlu kita hindari adalah kita tidak menyelesaikan konflik. Konflik memang tidak terhindarkan, tapi yang perlu kita hindari adalah kita tidak menyelesaikan konflik. Justru konflik yang kita pendam, konflik yang kita biarkan dan kita abaikan, itulah yang membuat damai sejahtera kita itu tercuri. Coba lihat, beberapa orang memendam kemarahan. Beberapa orang memendam sikap tidak mau mengampuni. Maka damai itu hilang. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata demikian, saudara. Roma 12 ayat 18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Hidup dalam perdamaian itu bukan berarti tidak ada konflik sama sekali. Tapi hidup dalam perdamaian itu kalau terjadi konflik, Anda perlu selesaikan konflik itu dengan baik. Kuncinya di mana? Kerendahan hati. Karena kesombongan itu akan menimbulkan atau menghasilkan konflik. Tapi kerendahan hati itu akan meredakan konflik. Dengan kata lain, kesombongan itu membuat hidupmu tidak damai sejahtera. Tapi kerendahan hati akan menciptakan damai sejahtera. Orang yang rendah hati, dia mau selesaikan persoalannya. Dia akan rela untuk meminta maaf. Dia akan rela untuk melepaskan pengampunan. Dia akan rela untuk mengerti atau memberikan pengertian. Dia rela untuk mengalah. Konflik itu terjadi seringkali ada ego di tengah-tengahnya.
Ego untuk apa? Untuk memaksakan bahwa pendapat kita itu harus diterima orang lain. Atau memaksakan diri untuk mengubah orang lain. Dan itulah menciptakan ketegangan dan konflik. Tapi ketika kita rendah hati, kita mau bereskan, kita mau meminta maaf, bahkan melepaskan pengampunan, maka kita akan hidup dalam damai sejahtera. Itulah sebabnya orang yang punya damainya Tuhan, dia gak takut sama yang namanya konflik. Saudara, ibarat sebuah cangkir. Kalau cangkir itu kosong, sehebat apapun goncangan, gak akan ada yang tumpah. Tapi kalau cangkir itu penuh, sedikit guncangan itu bisa membuatnya tumpah. Kalau kita ini, cangkir hati kita ini penuh dengan egoisme, penuh dengan diri kita sendiri, penuh dengan self-centeredness, maka sedikit saja orang itu mungkin membuat kita gak nyaman, kita akan marah-marah, kita akan tersinggung, dan lain sebagainya. Tapi coba kalau cangkir kita itu kosong, kita itu mengosongkan diri kita sendiri. Kita merendahkan diri dan mengizinkan damai sejahtera yang melingkupi hati kita. Sehebat apapun goncangan gak akan mengganggu kita. Tidak akan membuat kita ini marah besar uring-uringan. Karena kita mengosongkan diri kita dari ego, kesombongan. Tapi kalau kita kosong, damai sejahtera yang akan mengisi hati kita. Sehingga apa yang terjadi? Kalau cangkir kita itu penuh dengan damai sejahtera Allah, ketika itu digoncang, maka yang keluar itu adalah damai. Yang tumpah adalah damai. Ada amin saudara? Hari ini coba cek hati kita. Pastikan kita melewati Natal ini bukan sekedar kita merayakan dengan pesta acara dan sebuah perayaan saja. Tapi pastikan saudara melewati Natal ini, Anda betul-betul memperoleh damai yang daripada Tuhan. Yang pertama, berikan dirimu diperdamaikan dengan Allah. Akui dosa-dosamu, jangan simpan dosa. Tinggalkan dosa, hiduplah benar dengan Allah, maka damai sejahtera akan mengalir. Lalu yang kedua, damailah dengan dirimu sendiri. Selesaikan semua unfinished business, trauma, bahkan hal-hal yang di masa lalu yang membuat Anda terus tertambat. Selesaikan itu semua. Karena kalau itu gak selesai, sekalipun Anda memiliki semua yang Anda inginkan dan Anda sukai, itu gak akan membuatmu damai. Dan yang terakhir, damailah dengan orang lain. Sedapat-dapatnya kalau itu bergantung daripadamu, Anda bereskan. Kosongkan cangkir hatimu dari ego dan kesombongan. Sebaliknya isilah dengan kerendahan hati, beranilah minta maaf. Maka damai akan terjadi. Saya tutup dengan ayat ini, satu ayat. Firman Tuhan berjanji demikian. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Wow. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut atau ombak laut yang tidak pernah berhenti. Kalau Anda hari ini melakukan firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini atau pada hari ini. Kalau Anda memperhatikan dan mentaati perintah Tuhan, maka ini yang terjadi. Damai sejahtera damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan melimpah-limpah seperti ombak yang tidak pernah berhenti. Mari hari ini kita renungkan firman Tuhan. Kita teduhkan hati kita. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Hai, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Gereja Mount Sharon, Jabodetabek. Sebagai gereja Tuhan, adalah kerinduan bagi kami untuk melihat Anda terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan dan mengalami perubahan hidup. Maka dari itu, bergabunglah bersama komunitas kecil kami, Connect Group. Dapatkan informasi lebih lanjut pada kolom deskripsi kami. Last but not least, don't forget to subscribe dan bagikan video ini kepada orang yang Anda kasihi. Thank you for joining us and see you next time.